Selamat pagi ataupun selamat siang, perkenalkan saya Dr. Meliana Wijaya atau panggilannya Dr. Mei aja. Saya akan menjelaskan materi mengenai topik pendahuluan parasitologi di blok konsep patologi 1 ini atau di KP1. Nah, yang pertama, ini ada outline yang akan saya share atau bagikan mengenai materi saya. Jadi nanti yang pertama kita perlu tahu dulu definisi, taksonomi, serta bahkan klasifikasinya mengenai parasit dan jamur. Kemudian apa sih itu hospes, apa itu parasit, terus kemudian apa itu transmisi. Terus kita juga nanti belajar mengenai siklus hidup tapi secara umum saja. Kemudian juga ada mengenai patogenesis, khususnya infeksi parasit jamur. Kemudian pengenalan sekilas mengenai diagnostik lab untuk infeksi penyakit parasit jamur, serta sedikit menyinggung mengenai imunoparasit yang nantinya kalau lebih lengkapnya di kuliah yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke definisi dahulu. Nah, kalau dari definisi parasit itu berasal dari kata parasitos, dari bahasa Yunani itu, artinya table companion, istilahnya bahasa Inggrisnya, atau istilahnya teman makan. Tapi dalam hal ini artinya adalah jadi si parasit itu merupakan organisme ataupun makhluk hidup yang hidupnya numpang di makhluk hidup lain. Nah, makhluk hidup lain atau organisme lain yang ditumpangi namanya bisa disebut sebagai hospes ataupun inang. Nah, si parasit ini numpang di makhluk hidup lain itu tujuannya untuk menyerap nutrisi. Jadi dia dapat makan dari si inangnya, tapi tanpa memberi manfaat pada inang atau cenderung bahkan merugikan. Ini hanya gambar ilustrasi kalau ada yang tahu tentang film ini. Kemudian kalau parasitologi ada loginya, itu berarti ilmu yang mempelajari parasit. Nah, karena kita di kedokteran, kita khususnya mempelajari yang parasit, infeksi parasit yang menyerang manusia, ya, human atau medical parasitologi. Nah, yang termasuk parasit yang kita bahas nanti ada tentang cacing, protozoa, arthropoda, dan juga ada tambahan jamur. Nah, jamur itu bahasa latinnya fungi atau fungus, kalau pluralnya karakteristiknya punya dinding sel. Nah, ini sekilas dulu mengapa tadi kan, jadi parasit itu ada 4 ya, yang tadi cacing, protozoa, arthropoda atau jamur. Nah, ini dianggap parasit atau parasitik itu karena berdasarkan pembagian ini. Jadi makhluk hidup atau organisme itu bisa dibagi berdasarkan cara memperoleh nutrisinya. Ada yang autotrof atau yang heterotrof. Kalau heterotrof berarti tidak dapat membuat makanan sendiri. Kalau autotrof yang paling kita dulu sering tahu fotosintesis, contoh tanaman. Nah, tapi kalau heterotrof itu dibagi jadi holozoik, saprofitik, sama parasitik. Nah, yang parasitik ini ada cacing, protozoa, ataupun bahkan jamur. Nah, yang uniknya si jamur ini juga selain sifatnya parasitik, dia juga ada saprofitik. Jadi dia juga bisa mendapat nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Nah, tapi kalau dia sudah menginfeksi manusia, biasanya dia jadi bersifat parasitik. Nah, ini mengenai taksonomi. Ya, seperti kalian tahu kalau udah pernah belajar tentang taksonomi, jadi ada urutannya tuh kan, yang paling atas itu domain ataupun super kingdom atau kerajaannya. Kemudian ada kingdomnya, phylum. Terus ada class, order, family, genus, spesies. Nah, ini saya hanya mau kasih lihat yang kita pelajarin tuh letaknya di mana sih. Jadi kan kalau paling gede itu ada namanya domain. Nah, domainnya itu dibagi 2, eukariota sama prokariota. Nah, kalau eukariota ini istilah kingdomnya itu ada dibagi lagi jadi animalia, protozoa, chromista, fungi, plantae. Atau di tumbuh-tumbuhannya. Nah, tapi yang kita di parasitnya ini kita akan mengenai animalia, protozoa, dan fungi. Jadi kalau yang di istilahnya di grup kingdom hewan atau animalia ini kita ada cacing tuh. Cacing nanti dibagi lagi, filmnya ada nematoda, ada platyhelminthes, ada nematelminthes, platyhelminthes, dan juga arthropoda. Nah, ini nanti yang dibahas di parasit. Kemudian juga kingdom protozoa ada banyak, cuman detailnya nanti kalau sudah di blok AP3.
kemudian kingdom fungi, ya ini ada beberapa nanti juga tapi detailnya di KP3, tapi sebenarnya kalian tahu yang kita pelajarin ini parasit itu taksonominya seperti ini. Nah, ini ada mengenai sejarah parasitologi. Jadi seperti kalian tahu bahwa infeksi mengenai parasit itu pertama kali ditemukannya itu sekitar 3000 hingga 400 sebelum Masehi di Mesir. Khususnya itu di tahun sekitar 1500 sebelum Masehi. Jadi waktu itu ada ditemukan namanya gulungan Papyrus Eber. Nah, yang mencatat mengenai infeksi parasit oleh cacing gelang usus dan cacing pita manusia di kota Mesir kuno. Nah, ini jadi awalnya tuh menurut catatan ini pertama kali ditemukan di Mesir. Kemudian setelah itu seiring waktu juga ada laporan mengenai penemuan infeksi parasit itu di Yunani, Cina, India pada zaman sebelum Masehi, yang kemudian makin setelah itu menyebar ke bagian atau wilayah lain. Nah, kemudian pada zaman modern, yaitu yang dianggap sekitar abad sesudah Masehi, yaitu sekitar tahun 1500-an, itu muncul beberapa tokoh penting dalam penemuan infeksi parasit yang sampai sekarang dikenal. Nah, ini yang pertama ada yang sebelah paling kiri, Francesco Redi. Dia dikenal sebagai bapak parasitologi modern karena dia berhasil menggambar ilustrasi lebih dari 100 parasit. Jadi kemudian ada yang terkenal juga, yang kedua sebelahnya C.V. Halaveran, dia itu penemuan pentingnya itu tentang infeksi malaria. Kemudian paling sebelah kanannya itu Patrick Manson. Ini Manson, dia itu yang menemukan infeksi filariasis, cacing filaria. Jadi ini bapak parasitologi modern. Nah, ini yang nemuin malaria, ini penting. Kemudian juga ini filariasis, penemuan pentingnya. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi parasit. Nah, jadi parasit itu dibagi ada berdasarkan tempat hidupnya dia, itu ada ekto, ada endo. Ekto berarti artinya di luar. Jadi si parasit ini tinggal di tubuh hospes atau inangnya tadi di bagian luar, jadi di permukaan tubuh. Jadi di permukaan tubuh hospes tanpa menembus jaringan. Nah, jadi kalau invasi jadi kalau invasi ini bukan endo, ekto ya, si ekto ini disebut nama investasi. Jadi kalau dia infeksi nama investasi. Contohnya parasitnya adalah yang golongan arthropoda atau kayak serangga. Kemudian ada yang nama endoparasit. Endo berarti artinya di dalam. Jadi dia itu di dalam tubuh hospes. Nah, kalau invasi oleh endoparasit itu disebutnya sebagai infeksi. Contohnya ada infeksi oleh cacing maupun protozoa. Nah, kemudian kalau yang endoparasit ini pun dibagi menjadi beberapa lagi. Jadi ada endoparasit yang sifatnya obligat, fakultatif, insidental, ataupun aberan. Nah, untuk penjelasan masing-masing ini, jadi kalau yang obligat itu artinya parasitnya nggak bisa hidup tanpa hospes atau inangnya. Jadi contohnya itu infeksi oleh protozoa plasmodium yang penyebab infeksi malaria. Kalau fakultatif, dia itu berarti si parasit bisa hidup sebagai parasit, jadi dalam tubuh hospesnya, ataupun dia juga bisa hidup bebas. Kalau yang obligat tadi harus dia wajib, dia itu baru bisa hidup kalau numpang di hospes. Tapi kalau yang fakultatif, dia setengah-setengah istilahnya. Contohnya protozoa acanthobacter. Kalau insidental itu jadi parasitnya menginfeksi secara tidak sengaja. Jadi harusnya hospesnya A, tapi dia menginfeksi hospes B. Nah, contohnya infeksi cacing Echinococcus menginfeksi manusia, padahal harusnya hospesnya itu yang seharusnya anjing. Kalau aberan, contohnya itu maksudnya parasitnya itu masuk ke dalam tubuh inang atau hospes, tapi dia itu nggak bisa hidup dan berkembang lebih lanjut. Contohnya infeksi cacing Toxocara canis pada manusia, karena dia harusnya hospesnya itu juga si anjing, tapi dia kalau menginfeksi manusia, dia itu jadi istilahnya endoparasit aberan. Nah, kemudian endoparasit ini juga dibagi menjadi ada intra atau ekstraseluler. Jadi kan dia di dalam tubuh hospes inang, itu berarti dia di dalam menginfeksi
di dalam tubuh itu ada di luar sel ataupun di dalam sel. Nah, kaitannya penting juga selain pembagian yang endoparasit ini mengenai kalau di dalam tubuh itu intra atau ekstraseluler infeksinya, itu penting nanti kaitannya dengan yang imunoparasit. Nah, ini klasifikasi parasit. Kemudian kalau klasifikasi jamur itu kalau secara morfologi dia itu dibagi menjadi dua yang besar, yaitu yang ragi atau yeast yang biasanya uniseluler, atau kapang atau mold yang biasanya multiseluler. Nah, ini contohnya ragi, yang contoh mold gambarnya. Nah, kalau yang kapang itu biasanya dia memproduksi hifa atau yang biasa disebut micelia. Dan yang kapang ini, selain ini juga ada sebenarnya klasifikasi namanya jamur dimorfik, tapi ini dibahas nanti di blok KP3. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah klasifikasi, nah sekarang kita belajar tentang hospes versus parasit, dan nantinya terutama mengenai klasifikasi hospes. Kalau tadi kan klasifikasi parasitnya. Nah, jadi yang seperti yang tadi sudah didefinisi pun di sounding, itu jadi hospes itu nama lainnya atau inang atau pejamu atau kalau bahasa Inggrisnya host, merupakan organisme atau makhluk hidup yang mengandung parasit. Jadi tempat si parasit itu numpang hidup. Jadi si yang ditumpanginya ini jadi istilah pemberi makan sama menjadi tempat perlindungan si parasit itu. Nah, hubungan antara hospes dengan parasit itu istilahnya namanya simbiosis. Ada yang sebenarnya komensalisme maupun parasitisme, tapi yang kalau terkait penyakit kita lebih banyak yang maksudnya yang simbiosis yang ini. Nah, itu mengenai kalau hospes versus parasit. Kalau hospes sama jamur, jadi pada infeksi jamur itu juga sebenarnya ada namanya istilah hospes atau pejamu. Dan simbiosisnya itu lebih beragam ya, mulai dari mutualisme, komensalisme sampai amensalisme, cuman ini tidak akan dibahas lebih detail. Nah, kemudian kita belajar mengenai klasifikasi hospesnya sendiri. Nah, jadi hospes itu ada banyak, ini beberapa istilahnya. Nah, yang pertama itu kita akan mengenai yang hospes definitif. Nah, jadi kalau hospes definitif itu jadi merupakan hospes di mana tempat si parasitnya itu hidup, kemudian bahkan dia bisa berkembang biak. Berkembang biaknya itu secara seksual. Nah, jadi contohnya manusia itu bisa sebagai hospes definitif beberapa jenis parasit. Contohnya ada infeksi cacing Ascaris gitu. Kemudian ada Protozoa entamoeba-histolitica. Nah, itu kalau menginfeksi manusia menjadi hospes definitif ya. Nah, kemudian ada namanya hospes intermediate atau perantara. Jadi ini merupakan organisme atau tempat si parasitnya itu berkembang. Dia bisa berkembang tapi nggak sampai jadi dewasa. Jadi cuma bisa paling sampai jadi fase larva, dan dia tapi juga bisa di hospesnya itu bisa bermultiplikasi. Si parasitnya bisa berkembang biak tapi secara aseksual. Nah, beberapa jenis parasit itu ada yang butuh satu ataupun dua hospes perantara. Nanti contohnya apa ada di belakang untuk menyelesaikan siklus hidup. Mengenai definisi siklus hidup nanti ada di belakang juga. Nah, kemudian dan namanya juga namanya hospes reservoir atau reservoir atau penampungan lah. Jadi dia itu merupakan hospes tempat yang nampung parasit. Jadi dia itu seakan-akan jadi hospesnya itu jadi tempat si parasitnya itu numpang, tapi dia tidak bisa berkembang menjadi lebih banyak ataupun bertumbuh jadi dewasa. Istilahnya jadi si hospesnya hanya mengandung parasit dan bisa menjadi sumber infeksi. Dan biasanya itu yang menjadi hospes reservoir untuk infeksi parasit pada manusia itu adalah ya beberapa jenis hewan. Jadi dia ada mengandung parasitnya itu tapi tidak berkembang lebih jauh, tapi dia juga bisa menjadi sumber infeksi untuk manusia. Ada lagi nama istilahnya hospes paratenik. Jadi merupakan hospesnya ini mengandung, jadi si organisme yang menjadi hospes ini jadi tempat yang mengandung stadium parasitnya itu yang infektif. Jadi contoh beberapa stadium infektif parasit itu adalah larva. Jadi dia si hospesnya itu mengandung stadium larvanya.
dari si parasit, tapi si parasitnya itu nggak bisa berkembang lebih lanjut. Kemudian ada hospes incidental, jadi dia tuh merupakan hospes yang menjadi tempat si parasit hidup secara tidak sengaja atau kebetulan, padahal biasanya mengenai hospes lainnya. Kenapa saya jelaskan definisi ini? Karena nanti kalau kalian baca textbook atau apa, siklus, terutama tentang siklus hidup, itu nanti ada ketemu istilah-istilah seperti ini. Jadi nanti perlu kalian tahu mengenai setidaknya klasifikasi maupun definisi dari masing-masing ini. Nah, kemudian kita masuk ke transmisi. Jadi dari si parasit bisa menginfeksi hospes, itu kan berarti terjadi transmisi. Jadi perlu namanya proses penularan atau penyebaran. Nah, dalam proses transmisi ini tentu ada yang menjadi sumber infeksinya. Kemudian ada juga cara atau modus cara menginfeksi hospesnya. Nah, ini ada sedikit saya tambahkan. Jadi pada beberapa literatur itu banyak ditemukan namanya istilah mikrobiom. Jadi beberapa parasit ini diketahui ternyata sebenarnya merupakan memang kumpulan organisme yang hidup ada dalam tubuh manusia. Jadi ada beberapa itu memang yang merupakan dalam mikrobiom, memang secara natural ada di dalam tubuh manusia. Nah, tapi kalau terjadi ketidakseimbangan jumlahnya, itu biasanya bisa menyebabkan malah infeksi atau istilahnya bisa terjadi penyakit akibat parasit tersebut, padahal itu merupakan bagian dari mikrobiom. Nah, cuman ini tidak akan saya bahas lebih lanjut detail, tapi ini ada contoh. Kalau nanti kalian baca paper gitu, ada banyak mikrobiom, termasuk yang parasit itu ada apa aja sebenarnya yang sebenarnya ada di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita kan transmisi tadi ada sumber maupun cara infeksi. Nah, yang menjadi sumber infeksi itu umumnya adalah kalau dalam parasitologi kedua ya manusia sendiri. Manusia memang sudah terinfeksi, dia bisa menginfeksi manusia lain. Kemudian juga ada hewan ataupun misalnya makanan. Ini yang utama. Nah, ini kalau yang lebih dibahas lebih detail istilah-istilahnya. Jadi kalau sumber infeksinya itu manusia, jadi manusia yang sudah terinfeksi parasit, kan dia bisa menjadi sumber penular untuk manusia lainnya. Nah, itu namanya disebut bisa sumber infeksinya itu istilahnya bisa namanya antroponosis atau terjadi transmisi vertikal. Nah, mengenai penjelasan yang itu, jadi kalau yang pada antroponosis, jadi dia kan infeksinya sumbernya dari manusia ya, jadi infeksi yang ditularkan dari manusia yang memang sudah terinfeksi ke manusia lain, sehingga manusia jadi reservoir. Nah, contohnya misalnya orang A terinfeksi protozoa amebiasis Ercosa entomobacillolitica. Nah, dia bisa menjadi sumber penular untuk si orang lain, si orang B gitu. Nah, ada juga yang kalau namanya sumber infeksi manusia ada namanya transmisi vertikal. Nah, kalau transmisi vertikal itu berarti penularannya itu dari seseorang ibu yang hamil ke janinnya. Nah, contohnya ada infeksi protozoa Toxoplasma gondii dalam kehamilan. Nah, kalau yang sumber infeksinya itu ini tadi manusia ya. Kalau sumber infeksinya hewan itu disebutnya zoonosis. Zoonosis jadi merupakan penyakit infeksius yang secara alami dapat ditularkan dari hewan vertebra ya, lebih ke hewan vertebra dari ke manusia atau sebaliknya. Nah, jadi tapi dari si zoonosis itu dibagi lagi, istilahnya ada namanya antroposoonosis. Jadi itu merupakan penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Kan tadi kalau zoonosis secara besarnya itu bisa dari hewan vertebra ke manusia atau sebaliknya. Nah, kalau itu dari hewan ke manusia namanya antroposoonosis. Tapi kalau yang dari manusianya ke hewan itu namanya zooantroponosis. Nah, yang antroposoonosis ini penyakit infeksius jenis ini umumnya berkembang bebas di alam di antara hewan liar
maupun istilah hewan domestik lokal gitu. Nah, manusia yang kadang akan terinfeksi itu menjadi dead end host, sehingga biasanya sih tidak bisa jadi menularkan lagi. Contohnya penyakit infeksi karena yang parasitnya itu namanya penyakitnya hidosis. Itu lebih detailnya di KP 3. Kalau yang anthroponosis, jadi penyakit yang menular itu dari manusia ke hewan yang tadi itu. Jadi penyakit infeksius ini jenisnya menyerang manusia dan hanya kadang saja dia bisa menyerang hewan sebagai titik terakhir. Contohnya infeksi protozoa, penyakitnya amoebiasis. Nah, jadi kalau berdasarkan akibat parasitnya cacing atau protozoa, jadi ada namanya protozoal zoonosis atau helmintic zoonosis. Kalau protozoa jadi karena protozoa. Contohnya itu adalah toxoplasmosis kalau yang protozoa, kalau yang cacing contohnya taeniasis. Toxoplasmosis berarti ya karena infeksi karena Toxoplasma gondii. Kalau yang kalau yang taeniasis karena cacing taenia. Oke, sekarang kita lanjut yang sumber infeksi hewan juga, tapi namanya vektor. Nah, kalau yang tadi zoonosis itu hewan vertebra, kalau yang vektor ini arthropoda, jadi yang kayak golongan serangga. Jadi yang vektornya itu dibagi menjadi ada mekanik dan biologis atau biological. Nah, mengenai vektor ini, jadi nanti sih kalau lebih detail di blog KP 3 ya, tapi seenggaknya kalian tahu vektor itu jadi yang termasuk itu ada arthropoda atau hewan intervertebra lain yang bisa menyebarkan parasit dari antara manusia ke manusia atau dari manusia ke hewan. Nah, tadi kan ada dua, vektor mekanik sama biologis. Kalau yang mekanik itu jadi si arthropodanya itu yang menjadi agen penyebar penyakit. Jadi dia sebagai nularin, jadi penyebar. Tapi tidak penting terhadap siklus hidup terhadap si agen penyakitnya. Contohnya arthropoda itu lalat. Jadi lalat rumah kan sering kita jumpai juga. Itu bisa menyebarkan penyakit amoebiasis, jadi protozoa. Jadi si lalat rumah ini bisa sebagai agen penyebab penyakit amoebiasis. Tapi kan si amoebiasis itu kan penyebabnya protozoa entamoeba histolytica. Nah, tapi si lalatnya ini nggak penting dalam siklus hidup si protozoa entamoebanya itu. Nah, kalau yang contoh vektor biologis itu berarti si arthropodanya menjadi hospes atau inang di mana si parasitnya itu bahkan penting untuk siklus hidupnya, jadi untuk pertumbuhan maupun perkembangannya. Nah, saya ambil contoh nih, misalnya lalat sese. Lalat sese ada vektor untuk penyebar vektor penyakit tidur atau sleeping sickness yang Afrikan. Nah, jadi di dalam si lalat ini selain dia jadi agen penyebar, tapi di dalam tubuh si lalat sesenya ini penting ada proses istilahnya perkembangan dari si parasit trypanosomanya itu. Kemudian kita lanjut sumber infeksi yaitu tanah atau air yang terkontaminasi. Nah, yang dimaksud di sini adalah berarti si tanah atau airnya terkontaminasi dari kotoran atau tinja atau tinja manusia yang terinfeksi. Jadi manusia terinfeksi beberapa jenis parasit itu kan nanti parasitnya itu bisa istilahnya keluar bersama kotoran atau tinja. Nah, kalau mencemari tanah, contohnya kalau terkontaminasi ke tanah itu bisa si yang keluar dari manusia itu kan telur parasit, contohnya cacing belang ada Ascaris, Trichuris. Nah, itu kalau mencemari tanah, nah itu kan bisa menjadi istilah sumber infeksi. Ataupun bisa juga mencemari air. Jadi contohnya itu Kista, Protozoa entamoeba histolytica sama Giardia lamblia. Nah, kemudian yang selanjutnya ini makanan. Jadi ya sama, kok sumber infeksi itu bisa juga makanan yang telah terkontaminasi atau selain terkontaminasi, terutama makannya dalam kondisi mentah atau kurang matang, sehingga
parasit ya, yang terkandung dalam makanan itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, jadi contohnya memakan makanan, contoh aja misalnya sayur, tapi dalam hal ini misalnya sayur segar yang istilahnya tidak dimasak. Nah, kan beberapa jenis ada tuh kayak lalapan yang tapi sayur itu ternyata terkontaminasi parasit. Jadi yang mengandung parasit, ataupun juga bisa contohnya daging, beberapa jenis daging itu daging hewan tertentu kadang kan bisa terinfeksi parasit. Nah, kalau dimakan dalam kondisi mentah atau kurang matang, kan dia mengandung stadium infektif parasitnya itu, sehingga kalau teringesti atau termakan oleh manusia, contohnya dagingnya itu mengandung larva infektif dari Cysticercus, larva infektif Taenia, namanya misalnya Cysticercus cellulosa pada daging babi, ataupun Cysticercus bovis pada daging sapi. Nah, kalau jadi manusia memakan daging itu yang mengandung si larva itu dalam kondisi kurang matang ataupun mentah, bisa menyebabkan terjadi penyakit parasit akibat si cacing Taenia ini. Nah, kemudian ada namanya juga istilahnya autoinfeksi. Jadi artinya itu infeksinya berasal dari diri sendiri. Contohnya itu adalah infeksi oleh cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Nanti kalau di blok K3 itu kalian bisa lihat siklus hidup lebih lengkapnya, itu ada termasuk yang namanya terjadi autoinfeksi. Nah, sekarang mengenai modus atau cara infeksi. Nah, modus atau cara infeksinya itu ada, ini ilustrasinya aja. Yang contohnya ilustrasi yang fekal oral, bisa penetrasi ke kulit. Ada juga transmisi vertikal. Jadi transmisi vertikal tadi kan ada tuh yang antroponosis. Itu jadi bisa sebagai sumber ataupun cara infeksi, istilahnya di klasifikasinya. Kemudian di contohnya kalau akibat gigitan vektor atau serangga, bisa juga cara infeksinya karena hubungan secara langsung, misalnya hubungan seksual. Kemudian ada juga namanya karena transmisi iatrogenik, biasanya itu karena faktor pada saat transfusi darah. Nah, jadi kalau yang mengenai ini, nah kalau oral atau fekal oral itu merupakan sebenarnya salah satu cara infeksi yang paling umum ditemukan untuk infeksi parasit, terutama parasit usus. Jadi infeksi ini ditularkan secara oral melalui karena si manusia itu mengkonsumsi makanan ataupun air, sayuran yang terkontaminasi kotoran atau tiga mengandung dari stadium infektif parasitnya. Ya, contohnya manusia termakan kista infektif Entamoeba histolytica dari yang dia makan. Nah, kemudian yang penetrasi ke kulit, contohnya sebelum itu artinya, jadi kalau penetrasi kulit jelas karena stadium infektifnya yang menembus kulit manusianya itu. Kalau yang tadi termakan, kalau oral itu termakan, kok ini penetrasi atau nembus ke kulit. Contoh infeksi parasitnya adalah larva cacing tambang, itu kan stadium infektifnya bisa nembus ke kulit. Misalnya biasanya pada anak-anak yang nggak pakai alas kaki, itu kadang bisa ya kalau misalnya tanah tercemar itu ya, itu bisa si larvanya ini menembus kulit sehingga menyebabkan terjadi infeksi. Kemudian yang mengenai gigitan vektor yaitu serangga, jadi jelas karena caranya ya karena tergigit si serangga itu. Ya contohnya penyakit malaria karena ya manusia itu digigit sama nyamuk Anopheles yang mengandung stadium infektif Plasmodium-nya itu. Nah, kemudian kalau secara langsung itu seksual, berarti itu terjadi karena kontak dari orang ke orang langsung pada saat terjadi hubungan seksual. Contoh infeksi parasitnya adalah Protozoa Trichomonas vaginalis. Kalau yang transmisi vertikal yang tadi udah ada di sebelumnya juga mengenai sumber, itu jadi berarti dari ibu ke janinnya. Contoh yang tadi ada toxoplasmosis, yaitu karena Protozoa Toxoplasma gondii. Kemudian kalau iatrogenik berarti transfusi darah, jadi biasanya terjadi akibat kesalahan prosedur medis dan terjadi dari manusia ke manusia. Jadi walaupun biasanya kan ada screening, mungkin kalau dalam kondisi emergency atau bencana gitu tidak di screening, itu maksudnya segera. Nah, kalau amit-amit si sumber darah yang untuk ditransfusinya itu mengandung
stadium infektif parasit ya bisa tertular ya, contohnya ya parasit Plasmodium. Itu bisa ditularkan saat transfusi darah contohnya. Kemudian nah ini jadi yang tadi cara infeksi. Nah, tadi kan tentang parasit. Nah, sekarang mengenai transmisi atau penularan dari jamur ke hospes. Hospesnya dalam ini kan karena pada manusia ya. Nah, ini kalau tadi saya singgung mikrobiom. Nah, kalau jamur itu jadi mikrobiom kan semua yang istilahnya macam-macam ya, bisa parasit, bakteri, termasuk jamur. Nah, kalau jamurnya namanya mikrobiom. Jadi ada beberapa banyak sini, contohnya saya ambil aja gambar ilustrasinya. Jadi sebenarnya di dalam tubuh, gak cuma di permukaan tubuh maupun dalam tubuh kita itu banyak juga sebenarnya ada jamur-jamur tertentu yang menjadi mikrobiom. Jadi pada kondisi orang sehat pun mengandung jamur ini, tapi dalam jumlah yang seimbang. Nah, jadi sehingga kaitannya apa? Perlu tahu ini karena bisa ya kaitannya itu sumber infeksi. Jadi sumber infeksi penyakit jamur itu bisa terjadi karena endogen, itu jadi dari dalam si tubuh manusia sendiri maupun eksogen. Nah, jadi endogen kan berarti dari dalam tubuh manusia. Contohnya adalah karena terjadi kolonisasi. Jadi contohnya ini yang saya ambil paling sering jamur Candida albicans yang seperti diketahui itu merupakan salah satu jamur yang memang sudah diketahui memang ada dalam tubuh kita. Kalau kondisi seimbang komensal. Jadi dia merupakan flora normal atau ya mikrobiom. Nah, tapi kalau karena kondisi tertentu misalnya orangnya imunokompromi, istilahnya sistem imunnya terganggu, itu bisa menjadi kolonisasi dan nanti bahkan bisa menjadi terinfeksi ataupun reaktivasi. Jadi kalau endogen itu ada istilah namanya kolonisasi sama reaktivasi. Kalau reaktivasi artinya sebenarnya ini terjadi akibat infeksi dari sebelumnya. Jadi contohnya infeksi jamur Cryptococcus. Jadi pada manusia yang terinfeksi jamur ini, nah itu biasanya ada seperti kayak kena apa? Kalau kalian belajar itu TB juga ada namanya fase dorman. Nah, Cryptococcus itu juga bisa ada fase itu, dan pada saat si manusia yang sempat terinfeksi itu imunnya menurun, nah nantinya dia itu bisa mengalami reaktivasi. Istilahnya terjadi karena infeksi sebelumnya terus jadi kambuh lagi, sehingga menyebabkan seakan-akan terjadi infeksi lagi, infeksi baru. Nah, kemudian kalau yang eksogen itu berarti bukan dari dalam tubuh, berarti dari luar. Contohnya itu kalau transmisi jamurnya dari yang di udara, jadi airborne. Jadi beberapa jenis jamur kan itu ada di lingkungan, ada di udara. Nah, kalau terinhalasi itu bisa menyebabkan infeksi. Yang eksogen juga bisa istilahnya jamur yang karena kutaneus. Nah, ini nanti lebih kaitannya dengan modus atau cara infeksi. Itu kan berarti ada kontak langsung sama inhalasi. Nah, kalau kontak langsung ini biasanya kan infeksi jamur yang di kulit atau kutaneus, contohnya misalnya tinea atau ya bahasa awamnya kurap karena jamur dermatofit. Nah, kemudian nih tadi yang kalau misalnya udara airborne berarti cara infeksinya terinhalasi, contohnya ada infeksi jamur Aspergillus. Nah, ini kita tadi transmisi jamur. Sekarang siklus hidup ini saya bagi dua karena kalau secara garis besar cacing dan protozoa itu dibagi dua, yaitu ada namanya siklus hidup langsung dan tidak langsung. Ini yang secara umum, kalau detailnya nanti KP3. Kalau yang langsung itu artinya dia hanya perlu satu hospes, yaitu si hospes definitif. Sedangkan kalau tidak langsung itu perlu lebih dari satu hospes. Jadi ada namanya hospes definitif dan ada hospes perantara, baik itu butuhnya satu atau dua. Nah, yang menjadi hospesnya ini karena kita belajar kedokteran, jadi manusia bisa yang jadi definitifnya atau perantaranya. Nah, untuk contoh-contohnya nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian bedanya dengan kalau arthropoda atau yang kayak serangga itu biasanya disebut siklus hidupnya ada namanya metamorfosis lengkap dan tidak lengkap. Ini contoh ilustrasinya. Jadi kalau yang
lengkap tuh, contohnya mulai ada telur, narva, pupa, bahkan sampai dewasa. Kalau yang tidak lengkap itu hanya ada telur, nimfa yang bentuknya sudah mirip, atau biasanya disebut dewasa muda, terus yang dewasa. Nah, sekarang mengenai contohnya. Jadi kalau yang contoh siklus hidup langsung itu berarti kan hanya butuh hospes definitif. Nah, karena ini kita parasitologi kedokteran, jadi ya manusia yang sebagai hospes definitifnya. Contohnya kalau infeksi cacing itu ada cacing ascaris, enterobius, cacing tambang, trichuris. Nah, itu nanti detailnya ada di blok ketiga. Kalau contoh protozoanya ada infeksi oleh protozoa Entamoeba-histolytica, Giardia, Lamblia, Trichomonas vaginalis, dan ada beberapa lainnya lagi. Nah, kalau yang siklus hidup tidak langsung ini kan berarti lebih dari satu hospes. Nah, itu berarti ada satu hospes definitifnya, satu hospes intermediatnya. Intermediatnya butuh satu bisa ataupun dua. Nah, contoh yang siklus hidup tidak langsung dengan manusia sebagai hospes definitifnya dan 41 hospes intermediate atau perantara. Kalau yang infeksi cacing contohnya Taenia-Solium. Jadi si hospes definitifnya manusia dan hospes perantaranya adalah hewan babi, contohnya Cosaginata, Taenia saginata. Definitifnya manusia, hewan hospes perantaranya ada sapi. Kalau Fasciola hepatica berarti manusia, definitifnya perantaranya adalah si siput. Contoh kalau yang protozoa bisa ada contohnya Trypanosomatusae, hospes definitifnya manusia. Kemudian yang menjadi hospes perantaranya adalah lalat sese. Ini hanya saya ambil beberapa contoh saja. Nanti kalau lebih lengkap di blog nanti. Nah, kemudian kan tadi ada siklus hidup tidak langsungnya. Manusianya yang jadi hospes perantara, tapi hanya yang hospes manusia sebagai hospes definitif dan perlu satu hospes perantara hewan. Nah, kalau yang kebalikannya manusia yang jadi hospes perantara dan maksud saya kalau ini manusia sebagai hospes perantara dan perlu satu hospes intermediate. Ya, jadi maksudnya yang jadi hospes perantaranya adalah manusia ya. Ini contoh kalau infeksi cacing itu ada yang Echinococcus granulosus. Jadi yang jadi hospes intermediate-nya dan butuh satu hospes intermediate-nya itu yang manusianya. Sedangkan yang jadi hospes definitifnya adalah anjing. Kalau infeksi protozoa ada contohnya infeksi Plasmodium. Jadi yang jadi perantaranya itu manusia. Nah, untuk hospes definitifnya adalah hewan, contohnya nyamuk Anopheles betina. Kemudian ada juga yang kalau siklus hidup tidak langsung manusia yang sebagai hospes bisa jadi hospes definitifnya atau perantara dan intinya dia harus memiliki dua hospes perantara. Kalau tadi kan hanya perlu satu hospes perantara. Contohnya kalau infeksi cacing itu ada Fasciola hepatica. Jadi yang jadi hospes definitifnya manusia, terus hospes perantaranya itu yang pertama ada siput, yang kedua adalah tanaman air. Nah, itu adalah beberapa contohnya. Kemudian kita masuk ke, kalau tadi tentang parasit, kalau ini tentang siklus hidup jamur. Jadi secara umum itu dibagi dua, ada yang reproduksi aseksual ataupun seksual. Kalau yang aseksual itu ya namanya vegetatif, contohnya adalah tadi di awal, kalau yang jamur yang bisa uniseluler itu biasanya bentuknya tunas atau dengan cara membentuk tunas. Nih yang contoh gambarnya. Jadi contohnya jamur ragi, dia membentuk tunas atau bading. Ini badingnya, jadi dia kayak membuat kayak apa istilahnya, membelahnya itu jadi kayak ada anaknya. Jadi ini tunasnya atau badingnya, kemudian nanti dia akan membelah jadi dua. Kemudian kalau yang multiseluler itu dengan cara fragmentasi atau misalnya pembentukan spora aseksual, yaitu dengan cara mitosis. Yang kedua adalah reproduksi seksual. Nah, kalau yang seksual ini punyanya si jamur yang multiseluler atau yang jamur kapang. Kalau yang ragi hanya reproduksi aseksual saja.
Nah, kalau yang kapang ini bisa reproduksinya aseksual maupun seksual. Kalau aseksualnya spora aseksual, kalau seksual jelas spora seksual. Istilahnya namanya meiosis. Ya, ini hanya gambar contohnya saja, ilustrasi. Nah, kemudian mengenai patogenesis, ini akan saya singgung secara umum atau garis besar saja. Jadi kan kita seseorang terinfeksi parasit ataupun jamur, bisa sampai proses dari dia istilahnya parasitnya itu masuk ke dalam tubuh sampai terjadinya penyakit kan namanya istilah patogenesis. Nah, kalau yang penting itu kalau pada infeksi parasit itu ada parasit patogenesisnya tergantung parasitnya ini jenisnya intraseluler atau ekstraseluler. Jadi terutama yang tadi di awal kan ada parasit yang istilahnya endoparasit. Nah, endoparasit itu berarti kan dia menginvasi jaringan tubuh si manusia. Nah, setelah itu di dalam tubuh manusia dia itu menyerang di dalam sel atau di luar sel. Kalau yang intraseluler contohnya Plasmodium, Protozoa Plasmodium. Nah, ekstraseluler itu contoh infeksi cacing ataupun arthropoda. Ini hanya gambar ilustrasinya. Nah, kenapa penting tahu parasitnya itu intraseluler atau ekstraseluler? Itu kaitannya dengan respon imun maupun inflamasi. Yang lebih bahas detailnya nanti tentang respon imun ya di imunoparasit. Kemudian yang mempengaruhi proses patogenesisnya itu selain parasitnya intra atau ekstraseluler ada kemampuan dari si parasitnya itu sendiri, istilahnya seberapa virulensi dia. Istilahnya dalam kutip seberapa ganas dia bisa menginvasi, itu namanya virulensi. Terus ada ini dari faktor parasitnya. Kalau dari faktor hostnya adalah kemampuan imunnya. Jadi maksudnya adalah bukan dari faktor host, maksudnya ini masih dari faktor parasitnya. Jadi beberapa parasit itu ada memiliki kemampuan evasi imun. Jadi istilahnya dia itu bisa seakan-akan dalam kutip menyamar untuk menghindari respon imun host yang diserang, yaitu misalnya pada tubuh manusia. Selain itu yang mempengaruhi ada ukuran parasitnya sendiri. Jadi kan ukuran parasit itu walaupun mayoritas itu adalah mikroskopis, tapi kan itu pun beragam ya ukurannya. Nah, tergantung ukuran parasitnya, termasuk fasenya, apakah fase telur, larva atau dewasa. Itu karena mempengaruhi yaitu ukuran parasit mengaruhi proses trauma, obstruksi, dan bahkan yang mempengaruhi ada morfologi dari parasitnya sendiri. Ini contohnya pada mulut cacing tambang. Jadi nanti kalau di HP3 tuh cacing tambang kan ada beberapa tuh spesiesnya. Nah, itu punya karakteristik masing-masing tuh mulutnya dengan karakteristik giginya atau benda kitinnya itu mempengaruhi jumlah istilahnya darah yang bisa dihisap oleh si cacing tambang di usus. Nah, ini hanya gambar sekilas ilustrasi mengenai prinsip patogenesis. Jadi pada prinsipnya ini saya kasih gambar ilustrasi khususnya yang parasit dan jamur ya. Nah, jadi ini kan si parasit dan jamur itu dia itu memiliki tingkat namanya virulensi atau ukuran patogenitas atau istilahnya seberapa ganasnya. Nah, di satu sisi si hospesnya ini kan contohnya ada manusia, kita memiliki ketahanan yaitu seperti respon imun maupun barier. Nah, ini kenapa saya gambar dalam bentuk kayak seakan-akan timbangan atau ayunan. Jadi pada prinsipnya adalah sebenarnya sih ini bisa berlaku untuk infeksi penyakit lainnya ya, nggak cuma parasit jamur. Cuma ini saya ambil yang parasit jamur. Jadi pada prinsipnya jika si hospesnya ini ketahanan imun atau bariernya semakin baik dan virulensi dari parasitnya itu semakin rendah, itu biasanya adalah kalaupun terinfeksi ada asimptomatik atau tidak bergejala, atau bahkan kalau virulensi yang 0 memang tidak ada keganasan sekali dan sehat total, imunnya baik banget, itu ya kesannya ya tidak sakit atau sehat. Nah, tapi akan berbanding terbalik jika semakin ganas virulensi atau patogenitas dari parasitnya. Jadi kalau dia semakin tinggi virulensinya dan kondisi imun si hospesnya ini semakin menurun, itu jelas-jelas akan menimbulkan gejala dan istilahnya nantinya kan kalau dari gejala itu bisa kita diagnosis menjadi penyakit X atau misalnya infeksi parasit apa gitu. Kemudian ini saya kasih juga gambar ilustrasi sedikit mengenai ya ini
penjelasan lebih ininya sih. Jadi pada prinsipnya yang saya mau jelaskan adalah kan untuk terjadinya proses penyakit, mulai dia masuk parasit, mulai masuk ke dalam tubuh sampai ada nantinya gejala, sampai istilahnya nanti terdiagnosis penyakit, itu kan butuh waktu. Dan itu dipengaruhi, selain dipengaruhi karena butuh waktu, juga dipengaruhi si tingkat virulensi parasitnya ini. Tingkat virulensinya itu bisa karena jumlah parasitnya maupun daya patogennya. Jadi kalau misalnya terinfeksi jumlah parasitnya lebih banyak, ya jelas patogen virulensinya semakin meningkat, maupun dari karakteristik parasitnya itu kalau semakin patogen, ya virulensinya semakin meningkat. Nah ini contohnya, ya kalau semakin meningkat, itu nih saya arah ke sana ya, berarti semakin naik. Dan ini contoh durasi. Nah jadi perjalanannya adalah kan biasanya dari sisi hospes atau manusia itu ada namanya istilah faktor resiko. Nah pada seseorang yang memiliki faktor resiko, jika mengalami kontak dengan si parasit, jadi di kontak hospes dan parasit, nantinya itu kan akan bisa terjadi proses infeksi di dalam tubuh. Nah selama proses itu istilahnya ada namanya beberapa periode. Nah ini sebenarnya bisa berlaku untuk patogenesis penyakit pada infeksi pada umumnya sih. Cuman nih nanti kalian bisa perhatikan lebih lagi. Cuman yang saya mau jelaskan adalah beberapa penyakit parasit itu membutuhkan waktu sampai akhirnya dia biasanya kan ada namanya periode inkubasi dulu. Biasanya periode inkubasi. Jadi ini dibagi dua nih bentar. Jadi ini kalau yang hijau istilahnya perjalanan infeksinya, kalau yang pink perjalanan penyakit. Jadi kalau perjalanan infeksinya itu ada namanya periode laten, infeksius, sama non-infeksius. Kalau perjalanan penyakitnya ada periode inkubasi, periode klinis, periode sembuh, atau maksudnya nih outcome-nya sembuh atau misalnya meninggal. Nah jadi ini kan butuh proses. Nah selama periode inkubasi biasanya dasar perjalanan penyakit ini belum kelihatan tuh gejalanya. Nah nantinya pada saat masuk periode ini biasanya kan akan menimbulkan gejala sehingga manusia sadar mengalami keluhan. Nantinya kan akan bisa istilahnya misalnya konsul, diperiksa, akan bisa muncul diagnosisnya apa. Nah selama periode ini biasanya adalah kalau di perjalanan infeksinya ada periode dia infeksius. Nah nanti setelah terdiagnosis penyakitnya apa, contohnya X, nah nanti kan dia akan masuk akan diberikan terapi. Nah outcome-nya itu ya tergantung perjalanan penyakitnya, apakah membaik atau memburuk. Nah yang penting juga adalah kalau pada parasit ini seperti kita tahu, pada saat dia sudah melewati proses terapi ini, itu ada nanti namanya relapse. Contohnya nanti kalau di KP3 tuh infeksi malaria ya, Plasmodium, ada namanya fase relapse. Maupun juga ada yang ini, beberapa jenis infeksi parasit itu ada yang menimbulkan nantinya dia itu tetap menjadi hanya karier dan tanpa gejala. Nah, itu nanti detailnya di KP3 ya. Tapi setidaknya gambar tadi untuk kalian sekilas tahu. Kemudian sekarang masuk ke diagnosis untuk laboratorium penyakit parasit jamur. Lebih ke pengenalan saja. Jadi pada umumnya untuk mendiagnosis penyakit parasit jamur itu selain dari klinis, faktor resiko adalah umumnya adalah penegakannya melalui pemeriksaan laboratorium. Ada namanya metode mikroskopik atau makroskopik. Kalau mikroskopis jelas memakai mikroskop. Nah biasanya itu spesimen bahan klinisnya adalah contohnya kalau di parasit ada tinja ataupun darah. Ini gambar ilustrasinya saja. Nih kalau ya contoh ada ditemukan banyak telur di feses. Ini contoh pemeriksaan darah yang pasien positif Plasmodium falciparum. Kemudian juga ada namanya metode kultur. Biasanya kalau di kultur ini lebih ke jamur sih, walaupun parasit juga ada beberapa yang di kultur. Ini contohnya pada kultur untuk infeksi jamur kapang. Kemudian ada namanya imunodiagnosis. Jadi tujuannya untuk mendeteksi antigen atau antibodi. Ini saya ambil contoh kalau yang rapid test yang imunokromatografi. Kemudian ada namanya deteksi molekular atau yang sering dikenal PCR. Maupun PCR ada banyak juga ya jenisnya ya. Kemudian ada pencitraan atau imaging. Nah, imaging itu macam-macam, bisa pemeriksaan infeksi parasit jamur juga bisa dibantu dengan mulai dari ronsen, CT scan hingga USG. Nah, ada juga yang dengan inokulasi di hewan. Jadi misalnya untuk diagnosisnya itu
sampel bahan klinis darahnya yang dari manusia terinfeksi itu disuntikan ke, contohnya ke mencit. Habis itu nanti yang dicek si mencitnya ini terinfeksi atau enggak. Tapi sekarang udah jarang digunakan.